Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa julasail al afadil, para alim, para guru, sekiai sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Syiar Islam, Bapak Ibu dan jamaah yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini. Semoga kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat afiat. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dibanding dengan hari-hari yang telah kita lalui. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai Rasulnya. Dan harapan terbesar yaumul akhir kita memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berpengaruh pula dalam semangat kita menjalani kegiatan hari-hari kita, yaitu iman. Orang kalau tanpa didasari iman, jam segini ini enaknya kan merem nih. Lah ngapain pada ngumpul di sini? Ya ngumpul kan enaknya merem. Habis subuh enaknya merem. Nih kadang malah habis subuh buka Rotibul Haddad, buka Yasin. Lu ngapain? Kalau tidak didasari iman apalagi, maka berat kita akan menjalani itu. Nah, secara garis besar iman itu dibagi menjadi dua. Yang satu iman statis, yaitu iman yang tidak mengalami perubahan dari awal sampai akhir, ya gitu-gitu aja. Ini imannya para malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang statis, yang tidak mengalami perubahan. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia, yang tidak ada sedikit pun terbersit dalam kegiatan mereka untuk menentang Allah. Kalau dalam Aqidatul Awam, kitab tauhid yang paling mendasar yang dulu biasanya dipelajari anak-anak ibtidaiyah, itu Syekh Ahmad Al-Marzuki mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu makhluk Allah yang enggak punya bapak, enggak punya ibu. La aqla, enggak makan, wala nauma, enggak tidur, wala syurba lahum, juga tidak minum. Karena ia enggak butuh makan, enggak butuh tidur, enggak butuh minum, maka malaikat enggak perlu berinovasi bagaimana cara menciptakan jenis makanan baru. Statis makan. Yang diperintahkan sujud aja. Yang diperintahkan rukuk aja. Yang diperintahkan untuk nguber nyawa, ya yang diuber nyawa aja. Bahkan sampai sekarang ini ada malaikat yang masih nganggur. Dari awal diciptakan sampai sekarang udah ribuan tahun belum kerja. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil masih nganggur.
Justru kalau beliau kerja, wah bahaya. Jangan dulu lah. Iya, jangan dulu ya. Masih banyak PR belum diselesaikan. Israfil itu masih nganggur. Kemarin 2 tahun yang lalu waktu Covid, Israfil kan sibuk ya. Se-RT bisa 3 orang, 4 orang. Itu yang daerah sini, belum yang daerah sono sibuk Israfil. Itu Israfil yang gak kepikiran bantuin. Bang, sibuk bang. Ajak-ajak apa nganggur nih dari awal. Enggak, malaikat itu makhluk statis. Pokoknya kalau itu ya itu. Makanya kalau ada orang kok modelnya itu ya itu, jangan-jangan malaikat nyamar. Yang kedua, iman yang kedua itu bersifat dinamis. Dinamis itu mengalami perubahan. Kalau dalam sabdanya Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang murah, kadang naik, kadang turun. Lah, iman yang dinamis ini tadi, dinamikanya, perubahannya kadang yazidu wa yazidu. Selalu naik. Enggak pernah sedikit pun mengalami penurunan. Lah ini imanul anbiya'i wal mursalin, imannya para nabi dan imannya para rasul. Biar seberat apapun cobaan hidup yang dijalani, enggak kepikiran itu untuk berhenti pensiun jadi nabi, enggak. Kalau kita baca sejarah, nabi yang kayaknya kehidupannya berat itu kan Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu awalnya orang kaya, banyak duit, kaya raya. Nah, beliau dikaruniai oleh Allah keturunan putra putri 13. 13 ini enggak dari satu ibu, 3 istrinya. Duit banyak, anak banyak, istri banyak, sedep ya. Istri gak ada kan? Oh ada, oh ya jangan bilang, nggak usah niru kan. Lah, ketika dalam masa kejayaannya itu, iblis itu kan hasud. Maka kalau ada orang iri hasud dengan kesuksesan orang berarti kesurupan. Iblis lapor pada Allah, ya Allah, kalau Ayub itu ibadahnya tekun wajar, duitnya banyak, ngapa-ngapain tinggal nunjuk, mau makan apa tinggal grab food ya, GoFood. Kalau ada dulu, wajar ya Allah kalau ibadahnya tekun, keluarganya adem ayem, sehat-sehat, istri 3 akur semua, anak 13. Coba ya Allah, dari kesekian yang engkau titipkan pada Ayub itu ambil. Kata Allah, siapa takut? Pertama yang diambil oleh Allah semua harta bendanya, dalam sekejap hilang, jatuh miskin. Ya Allah, Ayub ibadahnya masih tekun, iya miskin memang, tapi kan keluarganya, anaknya sehat-sehat, jadi nggak kepikiran. Oke, kata Allah, anaknya 13 meninggal satu dalam waktu yang hampir berdekatan. 13 anaknya meninggal semua. Wah, kalau kayak kita ada kayak apa ya? Wah, udah sutre sekali ya. Loh, iblis masih belum terima. Ya Allah, Ayub ibadahnya masih tekun walaupun semua anaknya nggak ada, kan dia masih sehat. Coba kasih penyakit. Kata Allah, oke. 18 tahun sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, 18 tahun. Kita bangun tidur ininya pegel aja bantal diomelin ya. Salah bantal. Bantal gak ngapa-ngapain disalahin. 18 tahun. Akhirnya yang istri 3, yang 2 gak kuat. Ya Allah, punya laki gini penyakitan, udah kere penyakitan. Nah, akhirnya yang 2 meninggal, tinggal 1 yang setia. Di tahun ke-18 itu istrinya Rahmah, ada yang namanya Rahmah ya, tipe istri setia ya, Rahmah. Ngomong pada suaminya, kalau bahasa orang sini nih, bang, abang ini kan nabi,
doanya manjur. Ngapa sih nggak minta sembuh? Kan udah lama nih bang, kita udah habis-habisan, udah ludes bang. Doa apa doa? Biar abang penyakitnya sembuh, biar bisa kerja lagi bang. Kalau istri orang sini gitu kali ya. Bapak kan RT kan bisa. Masuk kita nggak kebagian sih pak? Masa warga semua kita nggak dapat, bapak kan RT. Nabi Ayub jawabnya apa? Rohmah, saya udah 62 tahun dikasih sehat oleh Allah. Sekarang saya baru sakit 18, masih lamaan sehatnya. Saya malu kalau minta sehat. Saat itu umurnya 80. Berarti kan 18 tahun sakit, 62 sehat. Bilangnya malu. Dalam kondisi seperti itu, apakah imannya Ayub turun? Enggak. Yazidu wa yazidu. Terus naik. Kemudian ada yang iman itu yang kus wa yang kus. Malah derajatnya nurun terus. Itu iman iblis. Iblis itu jangan dikira gak iman. Iman dia percaya. Tapi dalam hatinya karena ada kesombongan, ada hasud dengan Nabi Adam. Sombong karena merasa ia lebih senior. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam itu apaan? Anak kemarin sore. Enggak. Ketika seluruh disuruh sujud ia enggak mau. Mulai saat itulah imannya makin nurun. Lah yang ketiga, kemungkinan ketiga ada yazidu wa yanqus. Ini imannya kita orang biasa. Kadang naik, ya kadang turun. Minggu pagi insya Allah naik. Wong yo jamaahnya banyak. Nggak tahu kalau besok Senin. Ini besok Senin yang pakai mukena masih hadir kayaknya. Insya Allah ada. Ada, alhamdulillah. Di rumah maksudnya. Di rumah. Di sini nggak ya? Ada juga. Ada sebagian. Loh, kenapa begitu? Karena iman kita itu kadang yazidu, kadang wayangkus, kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik, jam 3 mata melek, ya langsung satset kamar mandi, ambil air wudhu, beres-beres, sholat, iman naik. Tapi wong kadang iman itu ya nurun. Di masjid itu udah assalatu wassalamu alaihi. Ya melek, mata melek, cuman baru tarhim. Pak Tamrin ya, baru tarhim masih lama. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Baru adzan. Bentar lagi ya. Qad qamatis shalah, baru qomat. Ntar kalau udah dengar sallallahu ala Muhammad, baru salam-salaman. Ngelip lah bentar, ngelip hari Minggu lah ngapain sih? Lah akhirnya jam 7:30. Ya akhirnya subuh awan-awan. Kira ini istrinya mah sholat duha, ditungguin, ya Allah lagi gua rajin amat ya sambil sholat duha. Begitu rakaat kedua sampai Allahu liman hamidah lalu angkat tangan. Ini duha model apa kok pakai kunut? Ternyata subuh awan-awan. Lu iman lagi turun. Imam kita yang begitu. Kalau iman lagi naik, ya Allah, berangkat ngaji, berangkat sholat Jumat, kantong dua-duanya diisi. Ini yuk. Kota kamu lewat ya, Bu ya. Kalau ngaji bawa itu ya. Kalau ibu mah bukan hanya kantong, tas gede. Ngelihat bolu, ini bapaknya seneng masukin. Lihat lemper, ini anak saya seneng. Ngelihat buras, mantu demen. Makanya ibu kalau ngaji pada bawa tas. Hebatnya ibu-ibu begitu. Badannya ada di masjid, tapi pikiran dan hatinya kepikiran yang di rumah, makanya bawa tas. Lah kalau bapak-bapak mana ada? Cukup dimakan di situ, ya habis disyukur, nggak habis ya alhamdulillah. Maksud cuma 2, orangnya banyak loh. Ini Pak Ustadz. Oh, udah ada. Takut dicengin kayak bulan kemarin ya. Udah ada Pak, yang lain udah ada lah. Ya Allah. Pak Haji tuh banyak sih. Gara-gara kopi jadi hilang tadi ngomong apa ya?
Buras. Oh buras ya, buras. Hebatnya ibu-ibu loh. Pak, kalau kita mau jujur Pak, kita ini nggak ada apa-apanya sama ibu-ibu. Nggak tahu kalau bapak ya. Ini saya pernah survei di rumah saya sendiri. Ibu-ibu itu dalam satu waktu 5 pekerjaan diselesaikan langsung. Iya, buat. Loh, ini saya survei di rumah. Kalau rumah bapak-bapak saya nggak tahu. Pagi-pagi saya lihat ya. Pertama nyalain mesin cuci, ceklek, 1 nyuci. Habis itu saya lihat dia ke dapur nyuci beras. 2 masak nasi. Ya kan? Habis masak nasi, ceklek nyalain magicom, ganti ke kamar mandi ngambil pelan. 3. Pelan sama ember dibawa keluar, saya lihat belum ngepel, ambil sapu dulu, nyapu. 1 waktu loh. Yang kelima terakhir ambil HP, update status. Halo, orang biasa. Coba kita. Loh, ini saya surveikan di rumah saya sendiri. Kalau bulan Ramadan, biasanya istri sama anak-anak itu asal tanggal 20 Ramadan, pokoknya pondok libur, anak-anak saya pulang kampung semua, tinggal saya sendiri. Ya Allah, di tempat wastafel cucian piring segini. Ya Allah, ini baru ditinggal seminggu begini. Bagaimana kalau bini jadi TKI? Kok sampai ke situ? Kejauhan. Balik. Iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Makanya kadang kita menjalani kegiatan itu semangat. Lah saat itulah iman naik. Tapi kadang menjalani kegiatan enggak semangat, lemes. Kadang berangkat ngaji semangat, kadang berjamaah semangat, tapi kadang yo lemes. Kadang kita nih kotak amal lewat, masukin berapa pasaran ini? Nanya pasaran. Ya, 50.000 kata Pak Ustadz. Lo kalau enggak masjid enggak mungkin jadi bagus ya. Iya bener. Iman lagi naik, 50 perasaan kekecilan. 50 kurang nih. Cari lagi, ternyata udah terakhir. Tapi kadang iman turun. Lah kalau iman turun ya 2.000, kebangetan 2.000 ayo. Parkir di Alfamart tadi ada 2.000. Ya situ, bayangkus lah. Bagaimana caranya agar iman kita ini pengennya sih yazidu wa yazidu, pengennya naik. Tapi kalau seandainya turun, turunnya nggak drastis gitu. Ya turun, memang itu kodratnya kita. Sunnatullahnya kita orang biasa ya turun, tapi kalau turun nggak kebangetan. Taruhlah misalnya kalau iman lagi naik itu subuh jamaah di masjid. Kalau iman lagi turun ya mungkin nggak jamaah, tapi sholatnya ya nggak 7:30 kali. Yo jam-jam 5:30. Itu turun tapi turunnya nggak kebangetan. Kalau biasanya ngisi kotak amal 50.000, kalau iman lagi turun ya 10.000. 5.000. Dan ini kadang kalau iman lagi turun kebangetan kotak didorong. Dari ujung ke ujung didorong. Kadang malah kalau kotak mau lewat malah pura-pura khusyuk. Begitu kotak lewat, ya udah lewat. Ya wajar iman itu kadang yazidu wa yanqus. Lah saya kutipkan dari kitab Risalatul Qusyairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi. Beliau mengajarkan kepada kita beberapa hal untuk menjaga konsistensi iman, untuk menjaga iman atau semangat kita dalam menjalani kegiatan ini. Aslinya yang ditulis oleh Imam Al-Qusyairi begitu banyak, cuman saya simpulkan beberapa poin saja. Kalau waktunya cukup, ada 5M atau 5 mim. Kalau dulu 2 tahun yang lalu katanya pemerintah untuk menjaga imunitas tubuh 3M. Tapi ada yang ambil 17M. Ya, akhirnya dikandangin lah kacain baju oren. Suruh 3 aja malah 17 di bawah. 5M atau 5 mim untuk menjaga imunitas iman. Kalau dulu pemerintah katanya untuk imunitas tubuh, ini untuk imunitas iman.
M atau mim yang pertama namanya mu'ahadah, dari kata ahdun, janji. Loh, janji apa? Kita ini sebelum resmi jadi manusia, kita ini sudah disumpah oleh Allah. Saat kita berada di kehidupan kita yang pertama, namanya alam ruh, alam arwah. Kita ini kan mengalami rest area berpindah-pindah. Kita pertama berada di alam arwah, semuanya kita jadi satu di situ. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir jadi satu. Alam arwah pindah ke alam rahim. Dan setelah perjanjian itu deal, alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu perjanjian kita. Kemudian roh kita diambil oleh Allah, ditiupkan ke rahim ibu. Nah, di situ ada yang standar 9 bulan. Bener Bu ya? Saya cuma nandain doang, belum pernah ngalami masalahnya. Ada yang cepet 6 bulan, 7 bulan. Ada yang lama, dalam catatan fikih itu 4 tahun. Tapi realnya di masyarakat saya belum pernah. Kalau setahun 2 bulan saya pernah. Ada orang datang minta doa gitu. Pak, ini kandungan udah sekian kok belum lahir, di USG yo normal. Nah, kalau dalam catatan fikih, kalau kita buka-buka kitab fikih itu ada yang sampai 4 tahun. Begitu lahir langsung daftar PAUD. Lah kemudian kita pindah dari alam rahim, pindah ke sekarang nih, alam dunia. Di sini berapa lama? Tergantung kontrak. Ada yang kontraknya cuma sejam, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang macam-macam. Cuma kalau mengikuti hadis Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu berkisar antara 60 70. Antara itu. Udah berapa? 66, 70 masih antara itu. Yang lebih dari itu ya ada, cuman nggak banyak. Apalagi mohon maaf yang PNS. Ada yang PNS ya? Nggak ada. PNS itu bercandaannya teman-teman, ngitung umurnya gampang. 58 pensiun, 59 stroke, 60. Bahasa bercandaan gitu mah. Alam dunia sekarang berarti udah rest area yang ketiga. Pindah ke rest area keempat, alam kubur. Apakah semua kita pasti ke sana? Kalau ke kuburan belum tentu. Lah itu saudara kita yang naik pesawat nyemplung ke laut, jasadnya nggak ditemukan, kan nggak dikubur. Tapi apakah nggak masuk alam kubur? Masuk. Atau mungkin saudara kita yang beragama lain ketika meninggal kemudian di krematorium, dibakar, apakah nggak masuk ke alam kubur? Masuk. Kalau ke kuburan belum tentu. Berapa lama di situ? Nunggu datangnya kiamat. Kapan? Wallahu a'lam. Kalau kiamat, nah, kalau kiamat mungkin kita tahu datangnya jam berapa, tahu kita. Tapi kiamat, wallahu a'lam. Yang ramal sih udah sering, dulu katanya 12. Yang ramal udah mati, kiamat belum datang. Kalau ramalan udah sering. Alam kubur begitu kiamat selesai pindah ke alam mahsyar. Ini sambil nunggu sidang. Ini kalau yang berat mah tahanan polsek ini mah. Di alam mahsyar itu tahanan sambil nunggu masa sidang. Begitu vonis surga neraka baru selesai kehidupan kita. Nah sekarang baru di ini. Lah ketika kita berada di alam arwah, alam yang pertama ini kita sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai roh, kamu siap mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Roh menjawab, qalu bala syahidna. Siap. Ibarat orang mau menduduki satu jabatan, ini sumpah jabatan. Mau kalau RT ada sumpahnya kan? Ada ya? Siap jadi RT. Nah kalau ada BLT bagi rata, bukan saudara doang enggak. RT sono, RT sini mah alhamdulillah. RT sono, RT bojong.
Kita manusia juga sama, melalui proses perjanjian itu. Lah, apakah perjanjian itu berhenti di situ? Enggak. Begitu kita lahir, kita diadani sama bapak kita, orang tua kita, itu dalam rangka ngingetin perjanjian. Dalam kalimat azan itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau bahasa kita, nah ingat ya, dulu kamu pernah berjanji bahwa Allah itu Tuhanmu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu perjanjian kita. Berhenti di situ enggak? Masih berlanjut. Begitu kita usia sudah dewasa, udah mukallaf, kita kewajiban sholat. Dalam sholat itu kita mengulang perjanjian itu terus. Saat kita doa iftitah, Allahu Akbar, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, bahwa semua yang aku lakukan, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua ini aku serahkan kepada Allah. Itu janji kita. Terus kita ulang. Lah kenapa dikatakan bahwa itu bisa menjaga semangat? Kita ini kalau menjalani sesuatu lillah, insya Allah selalu terjaga semangatnya. Tapi kadang semangat ini menurun kalau ada embel-embel yang lain. Misalnya ada orang dulu rajin banget ke masjid. Oh, waktu dia jadi pengurus masjid, dia rajin ke masjid bukan lillah, tapi karena ia jadi pengurus. Begitu periodenya habis, udah nggak jadi pengurus, belas nggak pernah ke masjid, justru malah musuhi pengurus masjid yang baru. Tapi bukan di sini ya, enggak, di Bojong di sini mah alhamdulillah. Jadi dia ke masjid itu bukan lillah, tapi karena saya jadi pengurus ya harus ke masjid. Itu ada yang nebeng ke lillah itu tadi. Padahal kita dari awal, dari kecil itu udah diajarin guru-guru kita untuk belajar lillah. Kita mau wudu, nawaitu wudu alirafil hadasil asghari, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Selesai wudu kita mau sholat, sholli fardhus subhi raka'ataini, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita mau bayar zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an namsi, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita dilatih biar semangat itu ada. Itu sumpah. Loh, apakah sumpah berhenti? Enggak. Ketika kita baca Fatihah, sumpah lagi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku bersumpah ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Na'budu menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Ini janji sumpah kita berderet. Lah kalau ini kita selalu ingat, insya Allah selalu semangat. Kadang ya lupa Pak ya. Lupa kalau kita udah kandung sumpah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa akan nyembah pada Allah, minta tolong juga kepada Allah. Cuma kadang ya lupa, giliran punya masalah datang ke Mbah. Mbah, ini usaha yang di sana kok seret gimana Mbah? Kata mbahnya, oh kamu cari cecek yang buntutnya 2. Halo, dukun itu kan ngomongnya yang aneh-aneh, yang sulit dicari Pak. Oh kamu cari cecek yang buntutnya 2, kemudian kamu keringin gantung di atas pintu tokomu. Lah dukun ini nyuruhnya yang aneh-aneh. Padahal sholatnya tekun, sholatnya rajin. Tetapi kadang ketika terlilit masalah, larinya ya begitu. Mbah, anak perawan saya udah umur 35 kok belum ada yang noel-noel, gimana Mbah? Ini kita udah ingkar janji kalau ini. Muahadahnya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mim atau m yang pertama. Kemudian mim atau m yang kedua. Setelah kita berjanji pada Allah, kemudian kita mujahadah. Mujahadah itu dari kata asli jahada, artinya sungguh-sungguh, semangat, sungguh-sungguh, nggak main-main. Walaupun kehidupan ini digambarkan oleh Quran lahibun wa lahun,
permainan dan sendau-gurau, tapi kita menjalani permainannya nggak main-main. Permainan tapi kita jalaninya nggak main-main. Bola itu kan permainan ya. Bola satu dikeroyok berapa orang itu? 11 satu tim, 2 tim 22 ya. Nah itu satu pemain apa enggak bisa beli bola sendiri kan bisa ya? Katanya gajinya miliaran. Lah bola satu permainan. Kalau ada kesempatan ya kejar sekuatnya, lari sebisanya. Tapi begitu dapat bukannya kok diambil dimasukin ke baju ya enggak, malah ditendang. Ini kan lucu ya. Permainan loh namanya permainan. Tetapi mereka para pemain bola ketika main nggak main-main, serius. Kita nggak pernah itu misalnya Messi gitu mau sambil ngantongi HP ngejar bola selfie, nggak ada ya. Lah kita kadang ibadah selfie melulu. Kalau nggak siapa ya update status saya. Alhamdulillah hari ini tarawih hari pertama rasanya adem. Ya adem mau di AC. Begitu malam tadarus alhamdulillah bisa tadarus Al-Quran semoga berkah. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi yuk kesannya jangan main-main gitu loh. Ini kadang ada orang sholat kayak orang main-main, sholat tarawih 20 rakaat 8 menit lunas. Loh coba di sini Pak Ustadz sanggup nggak ngimami begitu? Saya tuh kadang malah timbul suudon. Ini asli apa orang bikin konten ya supaya itu kontennya itu viral. Kalau asli apa ya kuat. Kalau Pak Tamrin sih nggak diragukan lagi. Wah bet beres. Lihat itu kan kayak kesannya kayak orang main-main ya. Wong kita nih mau ngadep ke RW, mau ada perlu gitu, kita aja ngomongnya disusun yang rapi. Assalamualaikum Pak RW, yang pertama saya silaturahim, yang kedua ini saya mau ngurus surat tanah warisan dari emak. Lah ngomongnya kan, lah ini mau ngadep Allah, minta pada Allah kok ngomongnya. Itu bacanya gimana? Nggak bisa ngebayangin. Saya pernah ngitung. Kalau 20 rakaat 8 menit kelar, itu satu rakaat dapatnya 19 detik. 19 detik satu rakaat. Saya ngetes baca Fatihah, tercepat yang saya bisa udah 15 detik. Baru Fatihahnya tahu. Belum rukuk, sujud, i'tidal, macam-macam belum kok. Ya Allah, kesannya kayak orang main-main. Padahal yang namanya mujahadah itu kita menjalani apapun yang ditugaskan kepada kita dengan sebaik mungkin. Gak main-main walaupun ini permainan. Itu namanya mujahadah. Lah mujahadahnya kita yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Makalah yang disadarkan oleh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Orang yang dikaruniai oleh Allah harta, dimudahkan oleh Allah nyari harta, maka falyatasaddaq bi mali. Ia mujahadahnya dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, orang yang dikaruniai ilmu, falyatasaddaq bi ilmi, maka mujahadahnya ya dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang dikaruniai oleh Allah tenaga, falyatasaddaq bi quwwati, maka mujahadahnya ya dengan tenaganya. Ini syiar Islam, kegiatannya bisa jalan, bangunan fisiknya bisa sebagus ini. Kan kalau tiga-tiganya itu kompak. Yang punya duit yang mengeluarkan duitnya, yang punya ilmu mengeluarkan ilmunya, yang punya tenaga mengeluarkan tenaganya. Tiga-tiganya di hadapan Allah nilainya sama. Ini kadang yang punya duit malah cumbang saran aja. Nyumbang enggak, cuman usul. Itu pintu jangan lancip gitu, gini loh. Cuman duitnya enggak keluar-keluar. Asal rapat Al-Fatihah tapi dompet gak keluar-keluar, ya gak jadi-jadi.
asal rapat pembangunan masjid Al-Fatihah, duit nggak keluar, ya nggak jadi. Begitu duit keluar, duit ada, tapi yang punya ilmu nggak ada, yang bangunan nggak jadi juga. Ini arsiteknya gimana, nggak ada, ya nggak jadi juga. Lah arsiteknya ada, tukangnya nggak ada, yang punya tenaga tadi, ya nggak jadi juga. Ya makanya ya mujahadahnya kita, ya kita kan tahu nih diri kita posisinya ada di mana. Kalau memang kita posisinya dikaruniai oleh Allah duit yang berlimpah, mujahadahnya kita dengan duit. Oh saya posisinya saya alhamdulillah kalau duit nggak begitu punya, tapi alhamdulillah kalau ilmu dikit-dikit punyalah. Yo kalau kata mati sholat imami, itu kan dengan ilmu. Kita tahu sadar diri. Oh saya kalau duit nggak punya, ilmu ya nggak punya. Wong dulu SD aja nggak tamat, ya udahlah saya tenaga nyapu gelar karpet. Ini kadang banyak Pak di tempat lain kalau syiar Islam alhamdulillah ya orang nggak sadar diri, baca Fatihah nggak pas ngimami karena kebetulan dia baru pulang umroh. Sadar diri kita ini, saya ini posisinya di mana sih? Kalau ibarat pemain bola yang jaga gawang ya usahlah jaga gawang, nggak usah ikutan nyerang. Yang striker ada di depan, yang back jaga belakang, yang tengah. Artinya kita ini kan masing-masing punya peran, cuma perannya mungkin beda-beda. Lah kalau yang ya wes menyesuaikan lah. Tadi dalam makalah itu tadi kan man kana lahu mal falyatasaddaq bi ilmi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Menyesuaikan. Kita mujahadah ini, mujahadah itu sungguh-sungguh memaksimalkan karunia Allah. Mujahadah itu di tempat dan posisi kita sesuai dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Gak usah memaksakan diri kalau kita memang bukan bidangnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usdidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau urusan pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yo siap-siap hancur. Saya ngaji dikit-dikit bisa, tapi kalau ada TV rusak, radio rusak, ya jangan sekali-kali. Bongkar bisa, masang. Ya ada sekrup lebih. Bukan bidang saya. Nah, kalau ada listrik rusak, TV rusak, ya manggil orang, bukan ahlinya. Nah, kecuali kalau yang multi talent sih ada aja. Jadi yang kedua namanya mujahadah. Yang pertama tadi muahadah, yang kedua mujahadah. Katanya kopi dari tadi takutnya dingin. Yang tiga ya insyaallah sambung pertemuan berikutnya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.